Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pondasi di dalam kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, perkenankan kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada saat pagi hari ini di dalam renungan kita adalah dari Pengkhotbah 7 ayat 7. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Di dalam bahasa Batak Perjamita pitu ayat pitu. Tongon tahe pangarupaon pagilo rohani halak napistar jala sisip magago turoha. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita mendengarkan firman hari ini, yaitu topiknya salah satunya adalah tentang pemerasan dan suap. Ada dua kata yang perlu kita lingkari adalah pemerasan dan suap. Bahwa dua kata ini adalah bermakna negatif di dalam kehidupan yang boleh kita lihat sehari-hari. Bukan kata-kata yang jarang kita dengar, bahkan sering kita dengarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, bila seseorang yang dianggap berhikmat sampai hati atau tega melakukan pemerasan terhadap sesamanya, itu adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Itu adalah salah satu hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Orang-orang bijak, orang-orang cerdas, orang-orang berpengetahuan itu adalah sebenarnya diperkenankan Tuhan untuk memberikan solusi bagi orang-orang yang kurang pintar, kurang pandai, atau kurang bijak. Ini berlawanan, orang bijak dengan orang yang kurang bijak, orang cerdas dan orang yang kurang cerdas. Maka tugasnya orang bijak ini adalah memberikan solusi kepada orang-orang yang kurang bijaksana, orang-orang yang kurang cerdas, dan orang-orang yang kurang berpengetahuan. Nah, kalau pada saat hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pemerasan itu dilakukan orang-orang yang bijaksana atau orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang pandai, orang-orang yang berpengetahuan, itu adalah hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Maka oleh karena itu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, dengan melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang tidak mampu atau tidak berpengetahuan sama sekali, atau orang-orang yang tidak punya pendidikan, maka orang-orang bijak ini melakukan hal dosa yang besar di hadapan Tuhan. Bila yang dianggap berhikmat itu juga menerima uang suap, dan juga ia telah membuat hal-hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepadanya, tetapi dia melakukan hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Yang telah dilakukannya selama ini adalah hal-hal yang tidak dikenankan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mau menerima suap dari siapapun untuk melegalkan atau untuk meloloskan suatu kegiatan atau suatu hal apapun, padahal
itu hal yang kurang baik di hadapan Tuhan, maka itu pun hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, memeras dan menerima suap adalah menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Walaupun secara pengetahuan, secara ilmu dan pendidikan adalah tinggi, tetapi dia menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Maka yang bijak itu makin lama makin tenggelam di dalam situasi dan kehidupan yang dia lakukan, karena dia melakukan hal-hal yang bodoh seperti pemerasan dan suap di dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, apa yang dia terima? Kurangnya rasa percaya masyarakat atau lingkungannya, atau bahkan juga keluarga terdekatnya terhadapnya, karena dia sudah melakukan hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan pemerasan atau suap, hidupnya akan terperosok ke dalam jurang tanpa dia sadari. Dia sudah terperosok ke dalam jurang. Bahkan pada saat hari ini, di dalam situasi saat ini yang sering kita lihat di dalam tayangan televisi, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berjabatan dan bertitel tinggi, atau orang-orang yang punya kecerdasan yang sangat luar biasa, melakukan hal-hal korupsi di dalam jabatannya. Dia menyalahgunakan jabatannya di dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, apa yang dia dapatkan karena dia sudah melakukan suap atau korupsi ataupun pemerasan atau sejenisnya pun, maka yang dia dapatkan adalah cemoohan, kurang percaya oleh masyarakat dan lingkungan, integritas dirinya menjadi rusak, dan juga jabatannya menjadi lepas. Dan kalau kita pun saat ini tidak lagi heran melihat banyak orang-orang yang sudah melakukan pemerasan atau korupsi atau suap masuk ke dalam bui atau masuk ke dalam penjara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengharapkan kepada kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus saling mengingatkan baik sesama teman, sesama sahabat, sesama pekerja, atau dimanapun kita bersosialisasi dengan lingkungan. Kita harus saling menjaga, saling mengingatkan teman kita atau orang-orang lingkungan kita atau keluarga kita atau siapapun, supaya tidak melakukan hal-hal pemerasan atau suap, karena itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka orang percaya itu wajib harus saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menjaga untuk takut akan Tuhan. Dan apabila selama ini sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau melakukan pemerasan, atau melakukan korupsi, atau menerima suap dari siapapun, maka bertobat dan kembalilah kepada jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kami bagikan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami sudah boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan
tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pemerasan, suap dan korupsi atau hal-hal yang lain yang negatif di dalam kehidupan kami tidak mau lakukan. Berkati kami Tuhan, jagai kami. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.